Shalom warga kerajaan. Menyambung apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Ketika kesaksian daripada Stefanus, dia melihat ke atas dan dia melihat Kristus bahkan berdiri. The King stand up. Untuk apa? Untuk membela daripada Stefanus. Ya pada Tuhan, jangan tanggungkan ini atas mereka. Dan ketika batu berterbangan dan dia menyerahkan nyawanya, itu memberikan dampak luar biasa. Yaitu juga kepada seorang muda yang bernama Saul dari Tarsus. Dia adalah seorang Farisi yang sangat ganas. Dan saudara tahu bagaimana keadaan di dunia saat ini juga di Indonesia. Ada orang-orang ganas seperti itu. Yang hobinya penggal kepala, ya menganiaya, mengganggu orang yang beribadah pada Tuhan yang benar. Saudara dengar ya, apa yang terjadi? Saya mau tunjukkan ada seorang pemimpin bernama Ananias. Ketika Saul dari Tarsus pergi ke Damsyik, saudara, ternyata masih ada orang percaya di Damsyik. Saudara mengerti pada saat itu, bahkan sampai hari ini, kalau ada orang Yahudi, ya, warga negara Israel tinggal di Damsyik, saudaraku, betapa menderitanya. Mungkin saudara mengalami seperti itu, menjadi minoritas, berada di tempat yang tidak bersahabat kepada Anda. Itu tidak mengurangi kekuatan kita untuk berbuah dan berlipat ganda and advancing the kingdom. Kita tahu bagaimana Saul mendapatkan penglihatan. Ya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sebab barang siapa menganiaya tubuhnya, menganiaya Tuhan. Jangan pernah lupa itu. Saudara dan saya adalah bagian dari tubuh Kristus. Jangan anggap enteng diri kita dan panggilan kita. Lalu kemudian Tuhan menampakkan diri pada seorang murid, a certain disciple. Jadi artinya apa? Salah satu dari kita. Dan dia berkata, Ananias, ini jawabannya, right response. Here I am. Hineni, aku hambamu, aku siap menerima perintah. Pergilah ke jalan lurus di kota Damsyik. Di sana bertemu dengan Saul dari Tarsus. Dan dia adalah alat pilihan bagiku. Alat pilihan. Saudara yang kasih Tuhan, dia berkata, Tuhan, aku sudah dengar orang ini ganasnya luar biasa, sadis. Tuhan mungkin tersenyum, tapi orang ini bisa aku pilih. Kalau Tuhan memilih, saudara, bukan berdasarkan kepantasan kita, tetapi menurut, yaitu kedaulatan Tuhan. Dan dia menurut, dia datang ke tempat itu. Kebenaran, kasih menghilangkan ketakutan. Di sana kan ada gengnya. Dia datang ke sana dan dia menumpangkan tangan. Dia berkata, Saulus saudaraku. Dia tidak berkata my enemy. Dia berkata my brother. Tuhan Yesus yang kau temui dalam perjalanan ke Damsyik menyuruh aku supaya menumpangkan tangan atasmu, supaya kau bisa melihat kembali dan kau dipenuhi dengan Roh Kudus. Firman Allah mengatakan, pada saat itu juga seperti selaput di matanya lepas dan dia minta dibaptis pasti oleh Ananias. Kemudian segera dia pergi ke rumah sembahyang dan dia tidak kampanye anti Yesus. Dia memberitakan Yesus is the Son of God. Hari ini di negara kita Tuhan Yesus masih ditolak sebagai Son of God. Akan tiba saatnya Tuhan juga membangkitkan new emerging leaders seperti Saulus dan Ananias. Dan Ananias can be you and me. God bless you warga kerajaan. Amin. Salam kasih Tuhan. Shalom. Kembali lagi kita beribadah di tempat ini. Saya ajak Bapak Ibu untuk kita memuji menyembah Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan pada pagi hari ini. Haleluya. Berkatalah sempurna ya Tuhan. Jalan tak pernah terselami. Kami percaya bahwa rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Haleluya. Jalan tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu aku percaya
rencananya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu berdamai, aman dan sejahtera bagi tengah badan. Inginku selalu bersama, rasakan keniscayaan. Hadirat-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak berselang oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Masyarakat penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu berdamai, aman dan sejahtera bagi tengah badan. Inginku selalu bersama, rasakan keniscayaan. Arti kehadiran-Mu bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Seperti pujian yang baru kami naikkan Tuhan, tiada pernah kami pahami dan kami mengerti setiap jalan-Mu. Namun satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan memegang kendali setiap kehidupan kami, dan rencana-Mu selalu indah bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat setiap urapan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami pagi hari ini. Ketika kami boleh menaikkan pujian kami, ketika kami boleh menaikkan
kami. Ada hadirat Tuhan ada di sana. Dan ketika hadirat-Mu ada Tuhan, kami percaya pemulihan sedang terjadi. Kebebasan sedang dilepaskan kepada setiap kami Tuhan. Bahkan kami yang merindukan dan haus akan Engkau akan puaskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini Tuhan, sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Allah sendiri campur tangan, mengambil setiap tampuk pimpinan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menaikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita menghadapan kita. Yesus namanya hidup. Kita melakukan janji. Amin. Haleluya. Yesus nama harapanku. Kenapa tadi padamu aku percaya. Berkata hidup. Kau akan berada di dalam kawamu.
bertahan yang ku percaya. Dengan sayapmu kau naungiku, ku takkan malu, ku takkan goyah karena-Mu. Hatiku melekat padamu, Engkau kan meluluhkanku dan membentengiku.